Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwatal iman, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga sampai saat ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita dipermudah untuk melangkahkan kaki kita hadir di masjid ini. Mudah-mudahan semua amalan ibadah kita di bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Malam ini kita bertepatan dengan malam ganjil ya, malam ke-23 di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Artinya tinggal beberapa pekan lagi, tinggal beberapa hari lagi Pak, kita berpisah dengan bulan Ramadan. Kita belum selesai, kita belum melewati garis finish. Imam Ibnul Jauzi beliau mengatakan, jika seandainya dalam pacuan kuda, perlombaan kuda, tentu perlombaan yang dihalalkan ya, yang bukan yang di sana ada perjudian ataupun lain sebagainya. Beliau memberikan contoh, jika seandainya seekor kuda melakukan lomba, kemudian ketika kuda tersebut hampir atau tinggal sedikit lagi mencapai garis finish, kira-kira apa yang akan kuda tersebut lakukan Pak? Dan dia akan menambah kecepatan sekencang-kencangnya untuk melewati garis finish tersebut. Jangan kalah pintar dengan kuda Pak, kata beliau bukan kata saya. Artinya kuda saja semakin akhir dia semakin bersemangat. Seharusnya Ramadan juga seperti itu. Biasanya di awal Ramadan, di hari pertama malam 1 Ramadan tarawih, DKM kadang bingung mau ditempatkan di mana ini jemaah keluar membludak sana sini. Sudah masuk ke malam 10, 20, 25, mana nih jemaah kok ngilang seperti ini? Seharusnya semakin kita mendekati garis finish, semakin kenceng kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang memiliki target, silakan selesaikan targetnya, Pak. Hafalan Al-Qur'annya, bacaan Al-Qur'annya, sedekahnya, infaknya, kemudian ibadah-ibadah yang lain, salat tarawihnya jaga. Kita nggak tahu apakah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang atau tidak. Jangan tergoda dengan mereka-mereka yang sudah kalah. Jangan. Tapi tergodalah kepada mereka-mereka yang masih bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka punya amalan, kita punya amalan. Mereka punya pertanggungjawaban, kita punya pertanggungjawaban. Jadilah orang-orang yang cerdas dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Karena kita membutuhkan amalan kita. Allah Subhanahu wa taala banyak mengatakan dalam Al-Qur'an, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah Allah akan menyamakan antara orang yang banyak beramal dengan orang-orang yang pelaku dosa? Tentu tidak. Apakah orang yang pelaku dosa dia mengira bahwa dirinya akan disamakan dengan orang-orang yang beriman baik dalam kehidupan dunianya atau akhiratnya? Enggak akan sama. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila amalan shaliha", siapa yang dia beramal saleh, fali nafsihi, maka amalan tersebut untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa'alaiha, dan siapa dia berbuat keburukan, kemungkaran, dosa dan lain sebagainya, maka kemungkaran tersebut untuk dirinya sendiri. Dunia ini adalah jalan kita. Dunia ini adalah ladang kehidupan kita, ladang amal kita. Siapa yang dia menanam ketaatan kepada Allah, maka suatu saat dia akan memanen kebahagiaan yang berujung kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, siapa yang dia menanam dosa dan pembangkangan, maka suatu saat dia akan memanen kesengsaraan yang berujung kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengkisahkan, Pak, seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Saya sering mengkisahkan ini kepada jamaah, nasihat untuk diri saya pribadi, kemudian kepada jamaah. Lihat, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini seorang sahabat yang selalu menemani Rasulullah
karena beliau sahabat yang tidak punya tempat tinggal, sehingga tinggalnya di dalam Masjid Nabawi yang dikenal dalam sejarah sebagai orang-orang Ahlus Sufah. Mereka-mereka yang tidak punya tempat tinggal dan tinggal di dalam kamar ruangan di Masjid Nabawi. Salah satunya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Tapi kelebihan mereka bisa melihat setiap hari Rasulullah SAW. Karena rumah Rasulullah ya dekatan, temboknya ya satu tembok dengan Masjid Nabawi, Pak. Makanya Rabi'ah ketika melihat Rasulullah membutuhkan air, diambilkan airnya. Ketika Rasulullah membutuhkan kayu bakar, diambilkan kayu bakarnya. Membantu kehidupan Rasulullah SAW. Sampai kepada derajat ketika Rasulullah selesai sholat Isya, beliau mempraktekkan sunnah tidur di awal malam. Beliau sholat Isya selesai, udah nggak ada ngobrol sana sini, kecuali dalam keadaan memang ada hajat kepentingan. Nah, kalau tidak ada kepentingan pulang, kemudian ngobrol sebentar sama istri, kemudian tidur. Nah, Rabi'ah mengikuti Rasulullah, masuk Rasulullah ke rumahnya. Kemudian Rabi'ah ini berjaga-jaga di depan kamar Rasulullah, di depan rumahnya Rasulullah SAW. Ditanya, ngapain Rabi'ah di sana? Kata Rabi'ah, saya standby di sini. Takutnya malam hari Rasulullah membutuhkan sesuatu dan saya sudah siap, nggak perlu jauh-jauh dari sana. Sampai kepada derajat seperti itu. Tapi Rabi'ah menyampaikan kepada kita, saya mendengar di balik pintu rumah Rasulullah SAW terdengar ucapan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kalimat yang indah. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Kita ini nggak cerdas dalam pahala, Pak. Bukankah kata Rasulullah, beliau mengatakan dua kalimat yang ringan diucapkan, kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat berat dalam timbangan kalimat apa? Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Enggak berat kita mengucapkan itu. Yang berat itu hawa nafsu dilawan. Maka Rasulullah SAW kesehariannya bibirnya selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinilah, pahamilah, tidak akan sama antara orang-orang yang 24 jamnya banyak dihabiskan beribadah kepada Allah dengan orang-orang yang 24 jamnya dihabiskan dengan gadget, dengan game, dengan main online, dengan status, dengan media sosialnya. Nggak akan sama, Pak, pada hari kiamat, Pak. Akan ada datang penyesalan-penyesalan yang ada. Mumpung masih hidup, mumpung masih ada, mumpung kita bertemu dengan bulan Ramadan, apalagi di 10 malam terakhir, maka kencangkan kembali ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Karena amal tersebut kita yang membutuhkannya, bukan Allah butuh dengan. Allah dengan atau tanpa ibadah kita tidak mengurangi atau menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mulia meskipun tanpa kita, Pak. Kita yang butuh dengan amalan tersebut. Jangan menjadi orang-orang yang menyesal yang Allah gambarkan dalam surat As-Sajdah ayat 12 ketika Allah berfirman, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim." Nanti pada hari kiamat kalian akan melihat mereka-mereka yang bermaksiat kepada Allah datang kepada Allah dengan wajah yang tertunduk malu karena dosa mereka. Mereka ketika itu mengatakan, Rabbana ya Allah absarna, hari ini kami sadar, wa sami'na, hari ini kami akan mendengar ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal soleh ya Allah, hari ini kami yakin kepadamu ya Allah. Tetapi ketika itu Allah mengatakan apa? Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Rasakanlah adab karena kalian melupakan pertemuan denganku hari ini. Inna nasinakum, aku pun lupa terhadap kalian, dan rasakanlah adab yang pedih terhadap dosa-dosa yang kalian lakukan, Pak. Dan setelah itu Rasulullah SAW bertanya kepada Rabi'ah, Rabi'ah, mintalah sesuatu. Ketika itu Rabi'ah, seorang yang miskin, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika Anda memberikan permintaan kepada saya, maka saya meminta kepada Anda supaya nanti pada hari kiamat Anda mintakan syafaat kepada Allah untuk saya dan bebaskan saya dari api neraka. Rasulullah kaget dengan jawaban seorang yang miskin seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, kenapa permintaanmu seperti itu? Apa kata Rabi'ah? Inna dunya za'ilatun wa munqati'atun. Dunia itu terputus, dunia itu sebentar dan akan hilang kenikmatannya sesaat. Saya menginginkan kenikmatan yang abadi, yaitu surga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Af'al. Iya, saya akan lakukan. Fa'inni ala dzalika bikasratis sujud. Tetapi bantulah saya supaya saya bisa menolongmu nanti pada hari kiamat dengan syarat apa? Engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat tarawih
salat witir, salat tahajud di malam hari yang kita lakukan di bulan Ramadan, salat duha, kemudian salat-salat sunnah yang lain adalah upaya kita supaya kita mendapatkan syafaat dan dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa. Maka kencangkan kembali amalan kita, jangan sampai mengendur karena garis finish kita Ramadan ini belum selesai, dan secara umum garis finish kita belum selesai. Karena garis finish kita dalam beramal itu kapan? Ketika kematian menjemput kita. Jangan terlalu berbangga dengan hidayah yang kita miliki sekarang. Karena kenapa? Kita belum mati, Pak. Kalau kita berdoa kepada Allah, kalau kita misalkan diberikan takdir oleh Allah, ya Allah wafatkan kami di bulan Ramadan, karena ketika itu kami sedang taat-taatnya kepadamu ya Allah. Tapi kita nggak paham, perjalanan kita masih panjang. Setelah selesai Ramadan, orang lupa lagi dengan ibadah yang mereka lakukan, Pak. Tetapi ingatlah, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu dilihat di akhir hayatnya. Barang siapa yang di akhir hayatnya baik, maka akan baik juga akhiratnya. Tetapi siapa yang dia garis finishnya buruk, su'ul khatimah, maka akan buruk juga kehidupan akhiratnya. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.